Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Islam wa akramana bit taqwa wa as'adana bittiba'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan, bukan sekedar mengerjakan, tapi mendirikan salat yang mulia ini, yaitu salat zuhur berjamaah. Semoga Allah angkat pahala dari ibadah salat kita dan Allah jadikan menjadi jalan kebaikan dan jalan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ada 3 keinginan setiap manusia. Harapan, impian, dambaan setiap manusia. Pertama, keinginan untuk bahagia. Kedua, keinginan untuk mulia. Ketiga, keinginan untuk selamat. Dan rupa-rupanya tidak semua manusia dapat meraihnya. Ada yang berjuang habis-habisan, mati-matian untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dia peroleh hanya kebahagiaan semu. Karena dia tidak paham daripada makna bahagia itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita, telah memandu kita bagaimana untuk mendapatkan bahagia, mulia dan selamat. Pertama, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Sebenarnya ibadah solat ini walaupun kita terlihat berulang-ulang, rutin kita lakukan, tetapi kalau kita melaksanakannya dengan menghadirkan al-ihsan fil ibadah, ihsan itu lebih dari sekedar baik. Agak sulit kita menerjemahkan ihsan itu cukup dengan kata-kata baik. Ihsan itu di atas daripada baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Ini menjadi turun kadarnya kalau kita sekedar mengatakan berbuat baiklah. Tapi yang paling benar maknanya berlaku ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam Islam itu ada tabaqatnya. Tabaqat yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Maka perbaiki ibadah kita pada Allah, termasuk solat kita yang kita lakukan ini. Kita harus berupaya menghadirkan solat kita, solat yang Allah sukai, bukan solat yang suka-suka. Karena banyak orang solat suka-suka. Makna daripada suka-suka ya asal solat aja. Ya,
Jadi yang kita inginkan adalah salat yang menyenangkan Allah. Salat yang mendatangkan ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak zikrullah. Kalau kita ingin bahagia, mulia dan selamat, aktsiru min zikrillah. Karakter orang mukmin itu, sifat orang mukmin itu adalah mereka selalu yadhkurunallaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir itu seperti seekor atau ikan yang ada dalam air. Habitatnya, tempatnya di air. Ketika dia diberikan fasilitas selain daripada air, diberi AC, diberi kursi, diberi TV, tentu dia tidak mau. Tetapi ketika dia beri air, dikasih air, maka dia akan berenang-berenang di tempat tersebut. Demikian juga kita. Orang mukmin itu adalah orang yang hadir ketika dia selalu menghadirkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ini ibadah yang 24 hours, 24 jam. Habis sholat bukan kita berhenti zikir. Habis sholat berzikir. Jadi memang kita, nafas kita ini, helaan nafas kita ini adalah zikrullah. Perbanyak berzikir pada Allah kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat. Yang ketiga, perbanyak tilawah. Tilawah itu membaca Quran. Baca Quran jangan di bulan Ramadan saja. Tapi setiap hari kita harus membaca ayat Allah. Kita pengen tahu apa yang Allah sedang kisahkan. Apa yang sedang Allah ceritakan kepada kita. Apa yang sedang Allah sampaikan kepada kita. Bukankah kita senang mendengarkan apa yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita. Yang berikutnya adalah bersedekah kepada orang yang papa. Bersedekah itu bukan saat kita mampu, bukan saat kita senang, tetapi bersedekahlah fis-sarra'i wad-dharra. Banyak orang bersedekah saat bahagia, saat senang, saat dapat banyak rezeki. Tapi saat sulit, saat sukar, saat rezekinya sempit, dia tidak lagi bersedekah. Padahal Allah meminta kita bersedekah dalam keadaan fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian yang terakhir, hidup jangan terlampau serakah. Karena kalau kita serakah dalam hidup ini, Allah sudah mengatakan, binasalah orang yang serakah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Alhaakumut takatsur. Binasalah orang yang at-takatsur. Yuksirunal mala. Yuhibbunal mala hubban jamma. Tidak boleh. Maka ketamakan itu adalah sesuatu yang dapat mengunci mati hati kita. Kalau kita sudah mampu menghilangkan sifat kerakusan, ketamakan, maka insya Allah Allah akan hadirkan di dalam hati kita bahagia, mulia dan selamat. Semoga nasihat yang ringan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.